Banyak orang berpikir bahwa cinta dan romansa atau romance itu Mhm mhm. miliknya anak-anak muda aja. Mhm. Nah, bagaimana nih kita menanggapi tentang hal ini? Kalau di usia senja atau yang sudah bukan usia muda, itu tidak lagi romansanya kita hanya berbicara soal fisik. Nah, tapi kira-kira apa nih yang membedakan cinta Mhm. di usia muda dengan cinta geloranya di usia senja? Nah, oke. Seiring berjalannya waktu, biasanya memang passion-nya agak sedikit meredup, Mhm, tetapi bukan berarti komitmen dan intimasinya meredup, hmm, itu tetap bisa dijaga. Paling bedanya di situ aja sih, Pak. Kalau berdasarkan teori segitiga cintanya Sternberg ini ya, bahwa ada 3 unsur, keintiman, gairah, dan komitmen. Jangan terpatok, "Oh wis tuwa, kok pakai kencan." Kencan di sini itu misalnya, biasanya mhm, makan di rumah terus, iya, sesekali makan keluar. iya, Praktek manggilnya "Yang" gitu ya. iya. Tolong mbah-mbahku dituke sih. Sama "Gawekne kopi Yang." kontennya sama tapi panggilannya beda ya. Iya. Shalom para sahabat lansia semuanya, ketemu lagi saat ini dalam acara yang mestinya kita tunggu-tunggu bersama ya, yaitu Melaba Menjadi Lansia Bahagia. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Joyudan bekerjasama dengan Radio Immanuel setiap hari Rabu pukul 11 hingga pukul 12. Nah, hari ini saya ketemu lagi dengan saya Andri akan memandu acara Melaba kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya dalam kesempatan yang berbahagia, yang baik ini, saya tentunya juga ingin menyapa dulu ya semua opa oma, yang kakung, yang putri, semua, baik yang ada di rumah, yang ada di Pantiwerda atau di mana saja berada. Apa kabarnya semuanya ini? Ya, kami harap semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya, senantiasa diberkati Tuhan dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, semoga kita semua tetap setia mendengarkan program Melaba atau acara ini sampai dengan selesai nanti. Bisa didengarkan melalui Radio Immanuel frekuensi 94,3 dan melalui jogjastreamers.com. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang nggak jauh-jauh dari bulan Februari, dari hari Valentine gitu ya, tentang gelora cinta di usia senja. Ya, saya ulangi ya, gelora cinta di usia senja, menemukan kembali kebahagiaan relasi. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi opa oma dan juga bagi saya. Iya, saya bersama dengan siapa nih di sini? Siapa ya? Halo oma-oma semua, pendengar setia Radio Immanuel dan pendengar setia Melaba. Jumpa lagi dengan saya Nova, Ya, yang saya juga sudah tidak asing sama Pak Andri ya. iya, kali ini kita berdua akan memandu acara Melaba kita pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan hati kita semua, yaitu cinta. Iya. Cinta di usia senja. Nah, beberapa pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan pemantik dalam diskusi kita hari ini adalah, apakah cinta itu masih bisa berkembang dan tetap membahagiakan di usia lanjut? Hmm. Nah, yang kedua, kita akan membahas tantangan, keindahan, dan bagaimana menjaga cinta itu tetap hidup ya. Ya Bagaimana ya nih ya. kalau cinta di usia senja itu seperti apa? Nah, mungkin kan banyak orang berpikir gitu ya, Bu Nova ya. Nggak Bu usah Nova, grogi, Pak. Bu Nova, banyak orang berpikir bahwa cinta dan romansa atau romance itu Mhm mhm. miliknya anak-anak muda aja. Mhm. Nah, bagaimana nih kita menanggapi tentang hal ini? Iya, Valentine ini kan karena kita topiknya masih seputar apa, bulan Februari ya, tentang Valentine itu kan Hari kasih sayang. identiknya dengan lope-lope cinta-cinta anak muda gitu ya. Tapi sebenarnya, eee, yang usia senja, usia opa oma semuanya itu juga
boleh gitu loh ya, meromansa-romansa itu boleh banget gitu. Jadi, bukan cuman punya anak-anak muda, oma, opa pun dan semua pendengar ya yang mungkin usianya juga sudah di atas 40, 50 tahun itu tetap bisa memiliki romansa cinta itu gitu loh. Nah mungkin memang, agak sedikit berbeda bentuknya. Hmm. Kalau di usia senja atau yang sudah bukan usia muda, itu tidak lagi romansanya kita hanya berbicara soal fisik. Oke. Jadi tidak hanya tentang fisik ya, tapi lebih mendalam. Waduh. Hmm. Karena itu sudah apalagi kita, oma opa di sini pendengar semua sudah menikah 40 Ini, tahun, berapa iya. ya, 40 tahun ya paling enggak, 30 aja udah 30 lama. tahun aja sudah lama ya. 30. Kita berapa ya? Sudah, 30 tahun, 40 tahun, Iya. bahkan mungkin ada yang emas 50 tahun ya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Wah, iya Ya. itu lagu tema kami. Yang setiap tahun dikurangi terus ya. Itu lebih mendalam dalam artian karena sudah saling lebih memahami tentunya ya dengan banyaknya usia pernikahan itu, penerimaannya sudah banyak, pemahamannya sudah lebih mendalam, saling pengertian, terus sudah nyaman kayak karena sudah lama ya kayak, kalau piyama itu semakin lama itu semakin enak dipakai ya, semakin lawas gitu Baju ya. tidur ya? Baju tidur ya. Sudah sampai bolong-bolong gitu wah masih tetap dipakai. Kebersamaan berdua, wah sudah coba nanti mau apa hitung ya sudah berapa jam itu bersama, wah dihitung aja berapa tahun gitu ya. Itu juga termasuk romansa Pak Andri. Oh. Jadi cinta yang tidak hanya memandang soal fisik, tetapi itu semua yang bersamaannya, pemahamannya, pengertiannya, Iya. pengampunannya. Nah itu juga romansa itu Pak Andri. Jadi memang dimensi dari cinta dan romansa ini tuh bisa banyak banget gitu ya Bu. Nah, Jadi jangan sampai memakai kata romansa itu hanya sekadar untuk range usia tertentu aja gitu. iya untuk cinta-cintaan anak muda. Oh, Ternyata iya, enggak iya. juga ya. Ternyata enggak. Ternyata orang tua pun atau sobat lansia semuanya itu juga bisa menikmati romansa dalam cinta ini ya. Iya, betul. Nah, tapi kira-kira apa nih yang membedakan cinta di usia muda dengan cinta geloranya di usia senja? Nah, oke. Kalau yang secara spesifik ya Opa Oma, ini ada namanya itu teori cinta segitiga. Kalau di bahasa Indonesia kan bukan cinta segitiga pihak ketiga enggak ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya triangular theory kayak segitiga, triangle ya, Ya, segi triangle. cinta dari cinta. Iya, apa Pak? Segitiga dari cinta. Segitiga dari cinta. Iya, bukan cinta segitiga lah ya Opa Oma ya. Segitiga Cinta. dari cinta. Oke, itu dari Robert Sternberg. Ini Opa Oma ya, tahu atau pengetahuan bagi kita semua ya. Beliau itu mengembangkan sebuah teori bahwa di dalam sebuah relasi, di dalam kita membangun relasi terutama pasangan ya, kekasih, suami istri dalam hal ini, itu kita ada mengandung 3 unsur Pak. Jadi bayangkan segitiga gitu ya Oma-opa, nanti kalau di radio nggak jelas, bisa nonton di YouTube-nya GKI Coyudan. Bentuknya segitiga. Jadi segitiga ada 3 sudut ya Pak ya. Iya. Nah sudut yang paling atas itu kita sebut sudut komitmen. Nah yang kaki-kakinya yang kanan dan kiri itu, yang satu itu passion, yang satu itu intimacy. Iya. Nah bahasa Indonesianya komitmen tentu saja komitmen ya mau apa ya dan pendengar semua. Kalau passion itu gairah, kalau intimacy itu keintiman. Nah jadi 3 unsur itu yang biasanya berperan dalam membangun relasi romansa kita. Nah bedanya kalau memakai teori ini itu lebih kelihatan Pak bedanya antara yang masih usia muda dengan yang
sudah senja gitu. Komitmennya pasti itu sama harapannya. Jadi sudah diteguhkan di gereja, janji nikah, jadi komitmen mengikat seumur hidup. Nah, biasanya yang timbangannya itu yang berbeda di passion. Nah, passion, gairah ini memang hubungannya lebih seksual ya, lebih ke fisik. Nah, ini biasanya nanti semakin kita usia itu memang menurun. Tetapi di satu sisi intimasinya itu bisa tetap terjaga. Nggak harus juga ikutan turun, karena intimasi di sini, keintiman di sini yang tadi sudah kita bahas di atas tadi yang sudah sebutkan ya, kebersamaan, pengertian, ngobrol, itu tuh juga membentuk sebuah keintiman oma-oma dan pendengar semua. Nah, bedanya kalau yang muda mungkin segitiganya itu di passionnya masih persentasenya masih tinggi, Pak. Nah, komitmennya sama intimasinya sama passionnya nih yang masih membara gitu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya memang passionnya agak sedikit meredup, tetapi bukan berarti komitmen dan intimasinya meredup. Itu tetap bisa dijaga. Paling bedanya di situ aja sih, Pak. Kalau berdasarkan teori segitiga cintanya Sternberg ini ya, bahwa ada 3 unsur, keintiman, gairah, dan komitmen itu tadi. Cuman paling bedanya di gairahnya tok itu loh, Pak, gitu. Iya, jadi ini memang harus dijaga keseimbangannya gitu ya, supaya ketika aspek ini tuh menjadi seimbang gitu ya. Jadi kan tali urur bagaimana tetap diusahakan supaya lansia ini juga terus memiliki keintiman Ya, dengan betul. pasangannya. Ya. Nggak mudah kita ya. Iya, nah nanti kita juga bahas ya gimana itu supaya bisa tetap mempertahankan keseimbangan dari segitiga cinta ini ya gitu. Iya, kan tantangannya itu kan sudah bertahun-tahun menikah, wah rasa-rasanya itu ya dah gitu nggak ada rasanya gitu kadang-kadang. Kayak sudah wis biasa gitu ya. Nanti kita mau bahas tantangan ini lebih spesifik di segmen berikutnya, Pak. Oke. Cuman ini diingatkan lagi bahwa untuk menjaga kedekatan emosional tadi seperti Pak Andri katakan, karena sudah bertahun-tahun ya 30 tahun, 40 tahun wis biasa ya wis kayak ngono misalnya. Serasanya itu sudah ya gitulah Mbak Nova misalnya ya wis lah. Yang penting kan tetap bareng hidup bersama gitu ya. Tetapi sebenarnya cinta tuh tetap bisa hangat, tetap bisa kita jaga dengan sentuhan sederhana oma-oma, digandeng ya, dilus-lus tangannya gitu. Itu sederhana tapi itu bisa menjaga keintiman dalam pernikahan. Mendengarkan dengan penuh empati gitu. Saling menghargai, tetap saling respect. Terus beraktivitas bersama. Nah, ini juga penting, jalan-jalan bareng. Berkebun bersama, mungkin pelayanan di gereja berdua. Ikut paduan suara berdua. Jadi sesering mungkin melakukan aktivitas bersama, tetap ngobrol. Jadi meski jangan lupa untuk ngobrol, cari waktu kalau pas makan itu tetap ngobrol. Dan boleh juga untuk kegiatan-kegiatan kencan meskipun jangan terpatok wis tuwa kok pakai kencan di sini itu misalnya biasanya makan di rumah terus. Sesekali makan keluar. Di restoran favorit berdua gitu juga bisa jadi kencan loh mau apa. Terus jalan-jalannya biasanya pagi sisa olahraga. Ini diganti seminggu sekali atau 2 minggu sekali jalan-jalannya sore ya. Menikmati matahari terbenam apa Di Solo Safari? Solo Safari ya boleh bisa itu ya asal nggak pas hujan aja ya. Itu jadi ada promo khusus. Ada promo khusus kalian promo loh. Ini kita tidak disponsori oleh Solo Safari tapi jam berapa ya Pak? Jam 4? Jam 4 atau jam 5 gitu. Jam 4 sampai jam 5 sore itu sambil lihat hewan-hewan. Di Solo Safari tiketnya ada promo 15.000 boleh jalan-jalan di situ. Wah itu sore-sore enak itu ya. Buat jogging. Treknya aman, nggak berbatu-batu. Sekalian ngobrol sambil lihat binatang. Jadi banyak untuk kencannya apalagi ya Pak Andri ya. Kalau untuk usia senja itu makannya jalan-jalan ke pegunungan.
Oh ya, menikmati udara sejuk. Tangmangung. Iya, kalau memungkinkan ke sana ya. Iya. Gitu. Jadi banyak aktivitas intinya untuk tadi supaya nggak jadi biasa, nggak jadi sepo Iya. gitu ya. Itu Pak yang bisa terus dilakukan, kencan, menjaga keintiman itu tadi Dan ini memang gitu. pasti dicari cara ya gitu ya. Betul Karena betul. nggak datang dengan sendirinya. Iya, harus diusahakan. Harus diusahakan Mhm. dan memang harus direncanakan. Harus direncanakan. Jadi ini Harus habis dilatih. denger ke ini, melaba ini opama mulai nih nulis-nulis Kasih ya. PR. Kasih PR ini ya sama kita ya. Jadi rencana kencan bulan ini. Wah, gitu Iya. ya. Mau kemana kita sayang? Wah, ini panggilannya juga bisa ya Pak Andri ya. Biasanya manggil nama umpamanya Pak, bisa Bu, Pak, Bu, atau bahkan kalau sudah punya cucu jadi panggilannya ikut-ikut. Kong, Mbah Mak, atau Mak, Engkong gitu ya. ganti sekarang. Gantinya apa ya Pak Andri? Yang. Jangan mau kalah sama yang muda-muda Oma ya. Habis ini praktek manggilnya yang gitu ya. Iya. Tolong mbah-mbahku dituke sih. Sama Gawe nih kopi yang. kontennya sama tapi panggilannya beda ya. Iya. Isinya sama. Isinya obrolan enggak apa-apa sama tapi nama panggilannya coba diganti gitu ya. Atau kalau yang kakung tuh manggilnya Nduk Cahayu gitu ya, sayangku. Wah, itu istrinya langsung berbunga-bunga itu ya. Iya. Ya ini memang butuh khusus ya, Khusus. harus dipikirkan, harus direnungkan. Iya. Harus dibuat rencananya. Iya, diusahakan. Karena pasti saya jamin enggak bisa langsung dengan sendirinya. Karena ya tadi udah biasa itu tadi ya, udah berjalan seperti biasanya. Aktivitasnya gitu-gitu aja. Tiba-tiba kok sudah 40 tahun ya kita. Iya. Sudah 35 tahun ya kita. Apa nih gitu. kegiatannya apa lagi ya misalnya ya? Masak bersama. Oh ya masak juga boleh ya. Jadi bisa tuh yang Iya. kakung kalau Suka bantu masak, ya, ndak kita potong-potong wortel. Jadi ikut di dapur, nggak cuman caw jadi misalnya masak bareng. Terus nonton. Wah ini juga jarang. Nonton bioskop Oma ini kami berdua suka nonton ya yang ya. Tapi memang kalau pas nonton itu hampir kami jarang melihat pasangan Tapi ada juga senior sih. ya. Ada Iya juga. ada, tetapi masih jarang. Ya intinya menemukan cara-cara ya. Mungkin kalau sukanya nonton wayang ya boleh. Oh iya boleh monggo. Monggo nonton wayang di mana ya sekarang kalau di Balikambang? Sriwedari boleh. Oh masih ada ya Sriwedari. Ada mungkin ya wayang orang Sriwedari. Atau di sini kalau yang pendengarnya ada yang seusia kita, Iya. usia masih muda, bisa loh menolong papa mamahnya. Gitu jadi kayak diajain, dikasih tiket yang suka itu boleh dibantu supaya pasangan-pasangan yang usia senja ini boleh terus menikmati romansanya gitu. Iya. Menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini tentang gelora cinta. Bukan hanya di usia muda tapi di usia senja. Iya. Menemukan kembali kebahagiaan dalam relasi. Nah ini pertanyaannya berikutnya adalah gini Bu Nova. Apa tantangan yang biasanya dialami oleh pasangan lansia dalam menjaga hubungan mereka? Supaya kita lebih dalam lagi ya. Betul. Jadi memang betul tantangannya itu yang biasa dihadapi yang nantinya tantangan-tantangan ini yang membuat romansanya, geloranya, apinya itu mulai padam Pak cintanya. Nah biasanya satu tuh perubahan fisik ya ini tidak terhindarkan ya kita manusia itu memang makhluk visual. Jadi yang sebelumnya mungkin dulu menikah umur 25 semuanya masih kenceng ya Pak Andri ya. Lalu 25 tahun berlalu, 30 tahun berlalu ya memang kita kalah dengan gaya gravitasi ya Opa ya. Jadi semuanya langsung menurun gitu ya. Jadi tambah berkerut. Dan terutama perempuan Pak Andri. Perempuan itu memang kita lebih mudah untuk secara fisik itu lebih mudah menua daripada laki-laki kalau memang secara biologis ya. Jadi itu memang tantangan yang pertama perubahan fisik. Termasuk kesehatan tentunya. Nah nanti habis itu kesehatan juga yang memang menurun. Nah memang ini nanti ada pentingnya juga memang kita jaga kesehatan sejak dini ya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa
seiring berjalannya usia nanti memang tetap akan ada keterbatasan fisik dan kesehatan yang akan kita alami begitu. Terus selain tantangan fisik, kesehatan juga komunikasi yang menurun. Komunikasi di sini bukan berarti cuman ngomong kayak kalau enggak saya masih ngobrol kok Mbak Nova sama suami atau istri saya ya, tapi yang di sini tantangannya itu maksudnya obrolannya itu nanti jatuhnya jadi obrolan sehari-hari. Cuman sudah makan Pak? Wes Bu, habis ini mau ngapain? Oh mau ke sini misalnya kegiatannya apa gitu ya. Maksudnya masih sibuk pelayanan di gereja atau masih latihan ukur atau mau dibantu jemput cucunya, aku dikongkon jemput putu atau terus sudah selesai nanti ketemu lagi pertanyaannya sama. Wes maam siang Pak. Nanti ketemu lagi sudah makan malam Pak ya Ci. Obrolannya obatnya sudah diminum. Obatnya sudah diminum Pak ya kalau obat tensi sama obat gula ya. Jadi obrolannya itu jadi enggak tentang gini. Ya, misalnya. Ya, kasih contoh. Piye Pak, hari ini kamu seharian ngapain aja? Kalau malam mau bobo itu. Oh ya aku cerita kan hari ini gini. Misalnya masih banyak aktivitas di luar ya. Oh gimana? Ada apa kejadian unik apa hari ini? Ada yang menarik apa? Nek kamu hari ini ngapain aja Bu? Atau kan kita ganti yang ya. Oh aku gini misalnya curhat nih istri aku tadi habis pergi sama grup jalan-jalan atau grup arisan. Wah biasanya Chris lebih senang cerita ya. Oh tadi tahu ngerti Pak si Bu ini. Wah itu tuh ternyata terus topiknya jadi begitu tapi itu seru. Jadi banyak pembahasan. Atau kalau nanti ketika tahu suaminya atau istrinya sedih kan kelihatan ya. Kok sudah 40 tahun menikah itu mungkin 30 tahun lebih. Kami yang baru 14 tahun aja saya juga tahu kalau misalnya Pak Andri baru bad mood. Itu kan kita daripada cuman diem atau ya bisa ngomongnya misalnya gimana? Kamu lagi ngapain? Kok aku lihat-lihat kamu lagi bad mood ya? Mau cerita sekarang apa nanti? Okay. Nah gitu. Terus ada yang bisa tak bantu. Jadi komunikasinya memang tadi seperti Pak Andi katakan butuh diusahakan. Karena kalau enggak kita setiap hari ketemu itu memang obrolannya mau nggak mau jatuhnya itu saja. Kalau enggak bahas anaknya, bahas cucunya, makan apa, makanannya apa, minum obat, acaranya apa, ya acara TV-nya apa gitu ya. Jadi sudah tidak lagi menanyakan kamu perasaannya gimana, happy kah, gitu. Jadi dan ini saling ya. Saling. Jadi memang tantangannya biasanya kemungkinan di 3 aspek itu Pak. Jadi secara kesehatan, perubahan fisik dan komunikasi yang pada akhirnya kalau bahasa kerennya stuck, macet. Ya cuman gitu-gitu aja. Dan tentunya nanti juga tantangan yang paling menyedihkan ketika pasangan kita dipanggil duluan ya. Wah oke. Nah itu. Nanti kita akan bahas ya. Nah itu juga tentunya yang sangat menyedihkan gitu. Tentu ketika dalam pernikahan yang dalam usia pernikahan yang lanjut pun tetap bisa terjadi kesalahpahaman atau konflik ya Bu. Nah, kemudian bagaimana nih tantangannya ketika pasangan ini menghadapi konflik di usia lanjut? Nah, konflik ini juga biasanya tadi ada hubungannya dengan penurunan kesehatan ya dan fisik karena mesti ngamuk-ngamuk ya bisa jadi ya. Iya, salah satunya karena sedorungon juga bisa jadi apa jadi diajak ngobrol yang satu ndak denger ya kan. Emosi jiwa. Tapi ndak krungu ya apa-apa. Tapi ndak denger. Jadi wes mangan Pak gitu wah yang lakinya diem aja, opanya diem aja. Cak omong meneng wae. Dijak omong meneng wae lah ternyata wah ini sudah salah satu penurunan fisik yang terjadi. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa ya kita belum tua. Jadi itu bisa jadi salah satu bentuk konflik Pak. Sumber konfliknya, pemicunya itu karena penurunan fisik tadi fungsi tubuhnya. Nah itu terus juga biasanya kesalahpahaman memang banyak hal ya. Nah ternyata dari muaranya dari komunikasi tadi sih hubungannya gitu. Jadi ditanya apa, jawabnya yang satu misalnya baru emosi, yang laki suaminya jawab, Bu wis masak. Ini tapi si istrinya ini lagi bete anyel sama anaknya apa tetangganya.
"Oh, aku mbok kon masak wae to." Wah, misalnya jawabannya, "Kesel, wis bertahun-tahun kok kon masak terus." Nah, misalnya itu padahal suaminya bingung. Lah wong cuma tanya begitu kenapa kok malah marah-marah. Iya, Jadi iya. dari komunikasi itu memang enggak cuman usia senja ya. Di usia pernikahan manapun bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Iya, Nah, betul. nanti terus pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tentu balik lagi. Kita belajar mulai lagi berkomunikasi dengan sehat. Kalau misalnya kita saling mengenal dengan baik, harusnya kan tahu ya kalau pasanganku ini memang pendengarannya sudah mulai berkurang. Jadi kalau ngomong jangan jarak jauh, Iya. didekati, ngomong yang dekat. Ya mesti cari cara ya, Cari cara dengan omongan yang lembut, lembut. dengan ya itu balik lagi terus belajar sih Pak, Iya. terus belajar. Jadi memang Karena terbukti ya bahwa mhm, pernikahan itu adalah, pembelajaran yang nggak pernah habis ya. betul, sampai maut memisahkan sungguhan itu. Jadi mau usia pernikahan berapapun tantangannya beda-beda. Tantangannya beda-beda beda. Heeh heeh, gitu. Janji komitmen seumur hidup itu, Iya, wah, termasuk ini belajar terus ini tadi ya, iya. belajar lagi ngomong yang lembut, "Loh dia tuh kok dijak omong ndak Dan bisa kok." bagaimana ini ketika sudah ada konflik terus bagaimana menyelesaikan. Setelah itu Betul kan kadang-kadang ya betul. sudahlah ditoke aja, Iya, nggak ndak diselesaikan, dibicarakan. Nah, itu nggak juga bisa dibicarakan. jadi bom waktu mau Pak. Betul, Karena kita kan ndak pernikahan ndak mungkin karena kita tidak susah tapi konflik. membicarakan, susah. Membicarakan sebuah konflik ya? Iya, Ya betul, biasanya memang lebih seneng dibiarkan saja nanti kan baik sendiri. iya, Tapi sebenarnya kita bisa belajar Opoma kalau saya pribadi biasanya nanti nunggu besoknya kalau kami berdua masih sama-sama emosi, tunggu lagi. tapi tunggu besoknya tapi jangan sampai lali. Besoknya dilihat kalau moodnya berdua sudah sama-sama baik, biasanya saya juga akan ngomong, "Kamu kemarin ketika ngomong ini, itu saya tersinggung. Mhm, Itu yang saya rasakan, saya sakit hati ketika kamu ngomong itu." Lalu nanti suami akan konfirmasi, "Loh sebenarnya maksudku tuh bukan begitu," gitu. mhm. Mungkin karena intonasinya aja. Nah di situ akan terjadi pembahasan Oma, tapi kami dengan lebih, hati yang lebih dingin apa panas ya? Kalau hati yang Dingin, pikirannya lebih dingin dingin. ya lebih dingin gitu ya, opa oma mungkin di sini ada yang sudah mempraktekkan itu, tapi mungkin ada yang belum. "Ah, enggak selama ini berpuluh-puluh tahun kalau padu ya wis, besoknya ya sudah seolah-olah tidak ada masalah lagi." Nah, dilatih opa oma, dibicarakan supaya bisa saling mengenal, "Oh ternyata suamiku atau istriku itu sebenarnya marah bukan karena isi omonganku, tetapi karena caraku ngomong, dari intonasiku. Oh, jadi lebih kenal lagi." Iya, Gitu. "Oh, suamiku tuh sebenarnya ndak pemarah kok, cuman kalau luwe aja," misalnya. iya, Gitu-gitu. Jadi memang kita saling belajar terus memahami pasangan, harus tetap belajar iya. mengkomunikasikan, Jadi intinya dibahas memang konfliknya. kesalahpahaman, konflik itu pasti akan masih sering terjadi juga ya ketika Mhm. ketika tapi bagaimana kemudian kita bisa menghadapi semuanya itu kan yang menjadi PR bersama. Iya betul Ya, Pak, yang mhm, terakhir Bu Nova tadi mhm kan mhm, cerita tentang ini, bagaimana jika kehilangan pasangan dan caranya untuk tetap merasa dicintai dan eee, iya ya, ini memang sesuatu yang, nantinya kita hadapi semua ya, iya, terutama opa-oma yang sudah usia senja mungkin saat ini juga mulai ada yang sering merasa khawatir kalau nanti sewaktu-waktu ditinggal oleh kekasih hati belahan jiwanya, mhm, tapi itu sekali lagi tidak terhindarkan ya, ya kita saat ini pesannya supaya yang masih hidup berdua bersama, ya kita jaga romansa itu, mhm, bikin memori sebanyak-banyaknya, hubungannya, relasinya dijaga, sehingga nanti ketika salah satu dari kita dipanggil itu memang pasti butuh waktu untuk kita berduka, berduka, tapi habis itu juga kita bisa bergabung dengan mmm, komunitas, bisa di gereja, untuk bisa sama-sama kita kembali ngerasa dimiliki oleh sebuah komunitas dan memiliki. mhm, Terus kita boleh kok ngobrol ke mantu, ke anak, menceritakan memori-memori kita dengan pasangan. mhm. Dulu itu
oma sering loh sama opa Hmm. gini-gini. Jadi mengenang hal yang indah supaya kita tetap mengingatkan diri kita sendiri bahwa oh aku pernah loh mengalami cinta yang sedemikian indah gitu. Dan tentunya terbuka dengan semua relasi-relasi yang baru ya, persahabatan-persahabatan yang baru. Itu juga boleh banget untuk memiliki relasi-relasi yang dekat gitu supaya apa ya, keinginan kebutuhan kita untuk dicintai dan mencintai itu juga Iya, boleh tetap tadi ya, makanya kembali ke tersalurkan. segitiga cinta tadi itu ya. Komitmen sama gairah Gairah sama dan keintiman. keintiman. Nah, ini tetap Iya. harus seimbang terus gitu tuh. Karena itu nanti toh Pak Andri, juga sekalian saya tambahi ada hubungannya juga dengan kesehatan mental. Oke. Jadi menjaga romansa di usia senja ini juga sangat erat hubungannya dengan kita dengan kesehatan mental sesuai dengan ini penelitian bahwa studi menunjukkan bahwa pasangan lansia yang memiliki hubungan sehat, relasi sehat itu memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Terus yang berikutnya dari hasil penelitian dari Love and Health in Aging ya, ini bukunya ini, bahwa dukungan emosional dari pasangan, ingat dukungan emosional dari pasangan itu membantu mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memperpanjang harapan hidup. Nah itu, jadi bahasan kita tentang romansa cinta ini juga sangat-sangat berpengaruh juga dengan kesehatan mental kita, yang nanti juga ke kesehatan fisik ngefeknya gitu loh. Iya. Sekarang ini mulai banyak pembicaraan tentang kesehatan mental gitu. Iya. Harapannya juga opa-oma juga mulai sadar, mulai aware itu apa, mulai ingat, mulai tahu nih tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Gitu ya Bu Nova ya. Dimulai dari ini jaga relasi nih dengan pasangan kita. Menjaga gairah, romansa di usia senja. Iya. Dari sini kita juga berharap bahwa ini juga menjadi bagian bagaimana kemudian opa-oma memiliki gairah, romansa, cinta iya, di usia senja. Valentinan bukan hanya milik anak muda saja, tapi tentu orang tua, sobat lansia semuanya itu juga bisa terus menikmatinya. Gitu ya yang itu ya. Gitu ya yang habis ini ya manggilnya yang. Oke, sobat lansia semua, kita akan masuk dalam doa saat ini gitu ya. Kita berdoa untuk sobat lansia semuanya, para pendengar Melaba pada hari ini. Kita akan bahwa setiap pergumulan, setiap dan juga topik yang kita bicarakan tadi di dalam kehidupan kita ini, semoga Tuhan kemudian menolong, Tuhan memampukan kita berkomunikasi secara sehat dengan pasangan, menggunakan kesempatan yang masih Tuhan beri bersama dengan pasangan, dan juga Tuhan menyertai dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa ya. Saya pimpin ya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan program Melaba saat ini. Kami berdoa untuk setiap pendengar program Melaba, sobat lansia dimanapun berada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kehidupan yang masih dan akan terus kami jalani. Kami mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan diri kami, berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami belajar mengenai menjaga romansa di usia senja, Tuhan kiranya tolong kami yang lemah, kami yang terbatas ini Tuhan pakai, Tuhan tolong supaya kami juga boleh terus menjaga keintiman
cinta kami bersama dengan pasangan, dengan segala hal yang bisa kami usahakan, dengan segala hal yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong kami supaya kami terus mengerjakan bagian kami di dalam pernikahan ini. Seraya terus kami berdoa ya Tuhan, kami mau terus mengandalkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu sendiri, oleh karena itu kami mau bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau mungkin ada sobat lansia saat ini yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang mau memberikan kesembuhan tepat pada waktu Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk acara Melaba, Tuhan yang tolong supaya acara Melaba ini boleh menjadi berkat bagi para sobat lansia semuanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tapi sekaligus adalah sahabat kami yang sejati. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mungkin kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini Bu Nova, monggo silakan. Oke, bahwa cinta di usia senja itu tetap bisa berkembang dan membawa kebahagiaan ya. Tetap bisa berkembang dan membawa kebahagiaan. Dan jangan ragu-ragu Pak Oma untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan. Terus dilatih berbicara dari hati ke hati, menguatkan hubungan dengan pasangan melalui kencan-kencan sederhana yang sudah tadi kami usulkan. Dan mungkin nanti Oma Opa habis ini juga bikin PR ya untuk membuat list kencan-kencan yang bisa dilakukan ya. Jadi terus belajar, terus mengusahakan cinta kita semua. Begitu Pak Andri. Oke, ya. Demikian tadi sobat lansia semuanya, selamat bertumbuh dalam cinta gitu ya. Menikmati cinta yang bukan hanya semakin meredup tapi bahkan semakin mekar. Membara. Membara gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada siang hari ini. Sampai nanti ketemu lagi kepada acara berikutnya. Tentunya acara Melaba. Jangan lupa tetap nantikan acara Melaba ya setiap hari Rabu jam 11 di Radio Immanuel dan juga di YouTube-nya GKIC. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom.